Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas tentang kitab adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah. Yaitu pada hadis 2713. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma ja'a fi tatribil kitabi, bab tentang mendebui tulisan. Jadi tulisan kalau sudah selesai dikasih debu. Tujuannya apa? Mari kita lihat hadisnya. Dari Hamzah, ini seorang perawi yang dhaif. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kataba telah menulis ahadukum salah satu kalian kitaban satu tulisan, misalnya surat, falyutarribhu, maka hendaklah dia memberikan debu padanya. Fa innahu, karena sesungguhnya hal tersebut anjah, lebih sukses lil hajah, untuk mendapatkan hajat, yaitu yang kita tuliskan dalam surat tadi. Tapi hadis ini mungkar karena ada rawi bernama Hamzah. Ini Hamzah adalah Ibnu Amr An-Nasibi, dia seorang perawi yang dhaif. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini palsu, Pak. Hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita sudah nulis surat kemudian dikasih debu, karena dia itu lebih menyebabkan mendapatkan hajat yang kita inginkan. Misalnya nulis surat melamar pekerjaan di satu tempat, nah supaya sukses lamarannya maka dikasih debu. Apa kaitannya debu dengan kesuksesan? Nah ini tidak nyambung sama sekali. Sehingga kata-kata falyutarribhu ini ditafsiri oleh para ulama dengan beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, bahwasanya kita kasih debu di atas tulisannya karena debu ini barokah. Tafsiran yang kedua, bahwa tulisan tadi, surat tadi kita taruh, kita buang ke tanah. Kita buang ke tanah seolah-olah kita mengatakan bahwa saya nulis surat ini tapi yang mengatur tetap Allah, bukan surat. Jadi apakah nanti diterima atau tidak isi suratnya itu terserah Allah. Saya sudah tawakal sama Allah. Nah kalau tawakal sama Allah maka menjadi anjah lil hajah. Insya Allah sukses panjenengan mendapatkan hajat yang panjenengan inginkan. Tafsiran yang ketiga, kata-kata falyutarribhu adalah dia memberi debu. Ini hanya kinayah, ini hanya kata kiasan. Maksudnya adalah kita tawadhu. Namanya orang tawadhu itu kan turun ke bawah, Pak. Nah, turun ke bawah sampai kena debu. Maka maksudnya kalau kita itu menulis surat, maka adalah pakai bahasa-bahasa yang tawadhu, bahasa-bahasa yang menyebabkan orang yang kita surati itu senang sama kita. Kalau kita misalnya menulis surat untuk melamar pekerjaan, tapi isinya kelihatannya sombong begitu, nah itu nanti orang yang menerima surat juga nggak senang. Ini tulisannya kelihatan sombong, nggak diterima. Tapi kalau dia kelihatan tawadhu, maka akan diterima sebagai pekerja di tempat tersebut. Nah, itu beberapa tafsiran untuk kata-kata falyutarribhu. Tapi sekali lagi ini hadis yang dhaif, tidak perlu diamalkan. Berikutnya bab yang lain,
27:14 dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di hadapan beliau ada seorang penulis. Maka saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada penulis tadi, letakkanlah al-qalama, pena, ala udhunika, pada telingamu. Taruh sini, Pak. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu, azkaru, lebih menyebabkan ingat, lil mumli, bagi si penulis. Hadis ini juga derajatnya dhaif karena ada rawi bernama Ambasah, ini dhaif. Saya kasih garis bawah. Juga ada rawi bernama Muhammad bin Zadan, ini juga dhaif. Kemudian maksud hadis ini pun juga diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa naruh pena di atas telinga menyebabkan lebih ingat? Karena ketika kita taruh ke telinga, ya, maka kita sudah terbiasa mau mengambil itu dekat. Sehingga kalau ada pikiran sesuatu langsung segera diambil ditulis. Ada pikiran lagi sesuatu langsung diambil ditulis. Beda kalau misalnya pena kita taruh di lemari. Kita teringat sesuatu mau nulis harus pergi dulu ke lemari. Sampai ke sana nanti malah yang diingat lupa lagi. Maka dekatkanlah pena dengan diri kita, taruh di kantong atau taruh di telinga supaya lebih mudah untuk segera mencatat apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin untuk tulis. Tafsiran yang kedua, bahwasanya hal itu lebih menyebabkan ingat bagi penulis, yaitu ingat di mana naruhnya. Seringkali kita itu naruh pena lupa di mana naruhnya. Nah, supaya tidak lupa, taruh di telinga saja. Sehingga ketika cari pena nggak usah bingung-bingung, ada di kepalamu, tinggal ditutut saja selesai. Kalau tidak suka di telinga ya berarti di sini, di kantong. Kalau ada kantongnya, kalau tidak ada kantongnya ya berarti di telinga tadi. Dan saya dulu ketika masih kecil sering melihat bapak saya ketika bekerja memotong kain, itu setelah garis dengan pena itu penanya ditaruh di sini nih. Nah, ini mungkin sesuai hadis ini ya, lebih menyebabkan ingat tadi. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang ta'limis suryaniyah, mengajarkan bahasa suryaniyah. Bahasa suryaniyah itu adalah bahasanya orang-orang Nasrani. Jadi bahasanya orang-orang kafir itu diajarkan nggak apa-apa, Pak. Panjenengan belajar bahasa Jepang, silahkan. Belajar bahasa Cina, Mandarin, silahkan, nggak ada masalah. Ini bukan berarti karena agamanya orang kafir, ya, bahasanya orang kafir, maka tidak boleh kita pelajari, nggak begitu. Tergantung niatnya apa. Niatnya untuk dakwah ke mereka, bagus. Hadis 27:15 dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, telah menyuruhku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya aku mempelajari untuk Nabi beberapa kata dari tulisan atau suratnya orang-orang Yahudi. Beliau mengatakan, ini sesungguhnya aku, wallahi demi Allah, ma'amanu, aku tidak merasa aman Yahuda kepada orang Yahudi ala kitabin, atas satu surat. Jadi Rasulullah itu tidak yakin terhadap apa yang ditulis oleh orang-orang Yahudi. Mungkin mereka menulis sesuatu isinya bahaya. Kalau Nabi tidak paham kan jadi madarat nanti. Maka Nabi harus paham apa ini isinya surat kalau yang nulis adalah Yahudi. Qala fama marrabi, maka tidaklah melewati saya, kata Zaid, nisfu syahrin, separuh bulan alias 15 hari, hatta ta'allamtuhu lahu, sehingga saya sudah bisa mempelajarinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kecerdasan Zaid bin Thabit. Bahasa Suryani dibereskan, dipahami dalam jangka waktu setengah bulan. Maka kalau panjenengan pengen tahu apakah cerdas atau tidak, silahkan belajar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau apapun, setengah bulan kalau paham, nanti cerdas seperti Zaid bin Thabit ini. Karena itulah dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memuji Zaid bin Thabit itu sebagai wa afroduhum, orang yang paling ahli dalam ilmu faraid, ilmu ngitung-ngitung warisan, itu adalah Zaid bin Thabit.
Orang biasanya kalau matematikanya lancar itu kan cerdas Pak. Nah ini Zaid bin Thabit matematiknya lancar dia. Afroduhum paling ahli faraid ngitung warisan. Nah, itu dia paling jago. Nah ini menunjukkan cerdasnya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ada dua sahabat Nabi namanya Zaid, satunya Zaid bin Harithah, satunya lagi Zaid bin Thabit. Nah, yang dimaksud di sini yang Zaid bin Thabit yang ahli faraid itu. Ini masih anak muda, Pak. Ya, seperti Ibnu Abbas gitu, anak-anak muda. Ya. Qala falamma maka tatkala ta'allamtuhu saya sudah mempelajari bahasa Yahudi karena idza kataba ila Yahud Nabi kalau menulis surat kepada Yahudi katabtu ilaihim sayalah yang menulis surat kepada mereka yaitu dengan bahasa Yahudi. Wa idza katabu ilaih kalau mereka nulis kepada surat kepada Nabi qara'tu lahu akulah yang membaca untuk Nabi kitabahum surat mereka itu. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran dua. Yang pertama bahwasanya bahasa orang kafir boleh dipelajari, nggak ada masalah. Yang kedua bahwasanya kita tidak boleh merasa aman dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu selalu berbuat makar kepada kita. Nah, maka untuk bisa kita itu menghadapi makar mereka, kita harus paham apa bahasa mereka supaya nanti kalau mereka memberi tulisan-tulisan yang berbahaya kepada kita, kita bisa menanggulanginya terlebih dahulu. Di sini disebutkan yang dipelajari adalah kitab Yahud. Kitabnya atau suratnya orang Yahudi. Ini sebenarnya tidak nyambung dengan babnya karena babnya bab bahasa Suryani. Ini bahasanya Injil. Sementara kalau orang-orang Yahudi ini bahasanya adalah bahasa Taurat itu pakai bahasa Ibrani. Jadi tiga kitab suci ini ya beda semua. Injil Suryani, Taurat Ibrani, Al-Quran bahasa Arab. Nah terus gimana ini kok sebabnya dengan hadisnya nggak nyambung. Nah maka oleh Imam Tirmidzi dijelaskan hadis ini juga diriwayatkan dari Zaid bin Thabit tapi dengan kalimat yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh saya untuk mempelajari bahasa Suryani. Nah dua-duanya sahih. Baik yang mempelajari bahasa Suryani maupun yang mempelajari bahasanya orang-orang Yahudi. Nah, berarti tampaknya wallahu alam ini beliau mempelajari dua bahasa mereka. Bahasa Suryani dipahami, bahasanya Injil, bahasanya Ibrani juga mereka pahami ya. Berikutnya babun fi mukatabatil musyrikin, bab tentang menulis surat kepada orang-orang musyrik. Untuk apa nulis surat? Nah, kita lihat 2716 dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba telah menulis surat qabla mautihi sebelum mati beliau kepada siapa? Satu kepada Kisra raja Persia, yang kedua ila Qaisar kepada Kaisar raja Romawi, yang ketiga ila Najasyi kepada raja Najasyi Ethiopia, yang keempat wa ila dan kepada kulli jabbarin setiap diktator yad'uhum ilallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk iman kepada Allah. Jadi ini raja-raja kafir disurati semua, Pak. Surat kepada Trump, ya, surat kepada Israel, nah, semua negara-negara kafir disurati. Tapi Najasyi yang dimaksud walaysa bukanlah bin Najasyi raja Najasyi alladzi shalla alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah disolatkan jenazahnya oleh Nabi, bukan itu. Karena raja Najasyi yang dulu itu sudah Islam. Adapun yang dimaksud di sini adalah Najasyi yang kafir. Jadi setiap kepala negara itu ada julukannya ya. Untuk yang di Persia julukannya Kisra, untuk yang Romawi julukannya Qaisar, untuk yang Ethiopia julukannya Najasyi. Nah, maka dulu ada Najasyi, sekarang pun juga ada Najasyi. Kalau sekarang misalnya di Indonesia dulu Soekarno disebut presiden, nah sekarang Prabowo pun juga disebut presiden, sama namanya presiden karena itu adalah jabatan seperti itu. Untuk Mesir itu rajanya disebut Fir'aun kalau kafir ya.
Untuk Yaman itu rajanya disebut Tuba. Nah, seperti itu. Itu adalah apa? Nama-nama atau julukan-julukan untuk raja-raja. Dari sini diambil pelajaran bahwa dakwah itu tidak hanya untuk kaum muslimin, tapi juga untuk orang-orang kafir. Nah, maka dakwah seperti yang kita lakukan sekarang ini di masjid, ini kan dakwah untuk kaum muslimin, supaya lebih paham bagaimana ajaran Islam. Tapi juga jangan lupa ada dakwah kepada orang-orang kafir itu. Maka bagi tugas ya, ada di antara kita yang dakwah kepada orang kafir, ada di antara kita yang dakwahnya di masjid-masjid. Berikutnya babu majaa, bab tentang kaifa, bagaimana yuktabu, ditulis surat ila ahli syirki, kepada orang-orang syirik, orang-orang yang musyrik. Kalau nulis surat kepada umat Islam kan jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan gitu. Nah, kalau kepada orang kafir gimana nih? 27:17 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia mengabari bahwasanya Abu Sufyan bin Harb, ini waktu itu masih kafir, tapi pas ngabar ini sudah muslim. Akhbarahu, dia ngabari kepada Ibnu Abbas bahwasanya Heraklius itu mengirim seseorang kepada Abu Sufyan bersama sekelompok dari orang-orang Quraisy. Waktu itu mereka adalah pedagang-pedagang di negeri Syam. Maka mereka pun datang kepada Heraklius tadi. Kemudian dia menyebutkan hadis. Nah, di dalam hadis itu ada tambahan tsumma da'a, kemudian dia meminta bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, surat yang dikirim oleh Rasulullah kepada Heraklius. Faquri'a, lalu dibaca suratnya. Fa idza fihi, ternyata di dalam surat itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi meskipun surat untuk orang kafir tetap ditulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini kan ayat Quran, Bismillah. Betul. Tapi tujuan kita bukan nulis Quran. Tujuan kita nulis Bismillah. Kalau tujuan kita nulis Quran, maka Quran itu tidak boleh disentuh oleh orang-orang kafir. Ya. Nah, ini tujuannya bukan Quran. Ini tujuannya Bismillah. Min Muhammadin, dari Muhammad, Abdillahi, hamba Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah. Nah, jadi nulis surat itu sebut dulu siapa pengirimnya, Pak. Dari siapa, kepadanya bawahnya, jangan dibalik, kepada di atas, darinya di bawah, kebalik itu. Dari dulu baru kepada. Ila, kepada Heraklius, dia adalah Azimir Rumi, penguasa Romawi. Herakla ini namanya, kalau julukannya kaisar. Jadi kepada Pak Heraklius, yang dia itu adalah kaisar Romawi. Assalamu ala manittaba'al huda. Mudah-mudahan keselamatan untuk orang yang mengikuti petunjuk. Lah, ini tata cara salam untuk orang kafir di dalam tulisan. Demikian juga kalau kita ketemu orang kafir, maka jangan assalamualaikum, tapi assalamu ala manittaba'al huda. Dan jangan memulai dengan assalamualaikum kepada orang kafir, enggak boleh. Kalau mereka yang mulai kepada kita assalamualaikum, silahkan. Tapi kalau kita mulai assalamualaikum kepada mereka, dilarang oleh Nabi SAW. Selamat bagi orang yang mengikuti petunjuk. Artinya apa? Kalau kamu ikut petunjuk, kamu selamat. Tapi kalau tidak, kamu masuk neraka. Amma ba'du, adapun setelah muqaddimah ini, bla 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 bla, tulisan selanjutnya itu adalah apa? Tidak disebutkan di sini karena diringkas. Jadi intinya Nabi menulis surat kepada raja-raja kafir supaya mereka mau masuk Islam. Kenapa beliau menulis surat kepada mereka? Karena diperintahkan oleh Allah. Ta'alau Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Katakanlah, wahai ahli kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dengan kamu.
Isinya apa? Kalimat yang sama itu, yaitu kita tidak boleh menyembah selain Allah, kita tidak boleh syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga, dan seterusnya. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau itu berdakwah sesuai perintah Allah dalam Quran. Berikutnya babu maja'afi, bab tentang khatmil kitabi, stempel untuk surat. Jadi surat itu perlu distempel, Pak. Atau tanda tangan, tanda tangan belum cukup, stempel. Stempel belum cukup, tambahi lagi perangko atau apalah, ya. Jadi yang meyakinkan kepada orang yang disurati. Karena kalau surat kaleng itu biasanya nggak dianggap. 27:18 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, lamma tatkala arada ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis surat kepada orang-orang ajam itu non-Arab, maka dikatakan kepada beliau, sesungguhnya orang-orang ajam itu mereka tidak menerima surat kecuali surat yang padanya ada stempel. Berarti menunjukkan apa? Orang Arab kalau nulis surat tidak perlu stempel. Tapi kalau orang non-Arab nulis surat tidak pakai stempel, dianggap surat kaleng, tidak dibaca oleh orang yang disurati. Fastana'a, lalu beliau pun membuat khataman, cincin. Ini cincinnya dari perak, Pak. Cincinnya untuk apa? Untuk stempel. Maka tulisannya di cincin itu Muhammadun, bawahnya lagi Rasulu, bawahnya lagi Allah. Muhammadur Rasulullah. Terus tulisannya itu ditaruh di bagian dalam telapak tangan, bukan di bagian luar, karena tujuannya untuk stempel gini. Nah, gitu. Kalau gini kan susah, nih. Nah, lebih mudah gini. Maka beliau pakai cincinnya perak, ditaruh di tangan kanan, dan tujuannya untuk stempel, dan tulisannya Muhammadun Rasulullah, dan tulisannya itu ditaruh di bagian dalam telapak tangan karena untuk stempel. Karena itu para ulama berselisih pendapat, apa hukumnya laki-laki pakai cincin? Hukumnya apa? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan sunnah, karena Nabi juga pakai cincin. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah apabila diperlukan. Karena seumur-umur hidupnya Nabi nggak pernah pakai cincin. Kapan pakai cincin? Ketika diperlukan untuk stempel. Nah, berarti kalau nggak diperlukan nggak sunnah. Dan saya ikut pendapat yang kedua ini, Pak. Karena itu saya tidak pakai cincin. Seandainya saya ikut pendapat yang pertama, bahwa cincin bagi laki-laki sunnah, saya pakai hari ini. Tapi saya ikuti pendapat yang kedua. Dulu-dulu pernah pakai cincin, tapi sekarang sudah nggak pernah karena ikut pendapat yang kedua ini. Qala, rawi mengatakan, faka'ani seolah-olah saya ini masih melihat kepada putihnya cincin beliau di dalam telapak tangan beliau. Kata-kata putih ini menunjukkan cincinnya cincin perak. Kalau emas kan kuning, nah ini perak. Maka laki-laki pakai cincin perak boleh. Karena yang dilarang adalah emas sama sutra bagi laki-laki. Perak silahkan, emas nggak boleh, besi juga nggak boleh. Meskipun untuk besi ada perselisihan pendapat ya, apakah tidak boleh ataukah boleh, ada dua pendapat. Nah, maka kembali ke babnya tadi, bahwasanya surat hendaklah kita stempel supaya meyakinkan, supaya isi dari surat itu dibaca, sehingga kalau isinya dakwah adalah dakwahnya sudah tersampaikan kepada mereka. Berikutnya babu kaifas salam, bab bagaimana cara mengucapkan salam. 27:19 dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu berkata, aku telah datang saya ini bersama dua teman saya yang telah lenyap pendengaran kami dan penglihatan kami dari sebab kelaparan. Pernah nggak Pak kita kelaparan sampai telinga ini ya nggak begitu dengar, sampai mata itu melihatnya nggak begitu jelas, punang-punang, saking kelaparan. Nah, ini masya Allah Pak, sahabat Nabi sampai seperti itu Pak. Lalu kami pun berbuat menawarkan diri kami kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak-bapak, barangkali ada yang punya makanan, kami kelaparan, sudah hampir pingsan ini. Nah, kata menawarkan, barangkali ada yang mau ngasih makanan. Falaisa, lalu tidak ada seorang pun yang menerima kami. Alias ya semuanya miskin sama Pak. Ini semuanya miskin ini awal-awal Islam, semuanya miskin. Lalu kami pun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun datang bersama kami kepada istri beliau. Ternyata ada 3 a'nuz, 3 kambing anakan. Faqala Nabi, maka bersabdalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihtalibu, perahlah hadzal laban, susu ini, bainana, di antara kami. Oh, perahlah susu berarti bukan anakan ya. Mohon maaf ya, anuzin ya kambing gitu aja ya, bukan anaan ya. Anzun itu adalah kambing ya. Coba kita cek ya di sini anuzin ditafsiri apa ya. Mestinya bukan anak ya. Anak masuk punya apa? Susu ya. Gimana? Al-anzu al-untha minal ma'zi. Nah, itu. Anzun itu adalah kambing Jawa yang cewek. Nah, itu namanya anzun. Karena kalau apa cowok, nah, namanya nanti berubah lagi ya. Apakah taisun ataukah yang lainnya. Nah, maka saya ralat tadi terjemahnya salah, bukan anak kambing tapi kambing Jawa yang betina. Kambing Jawa maksudnya bukan yang gembel itu maksudnya. Lalu Nabi mengatakan, perahlah susu ini di antara kami, di antara kita. Ya. Jadi kan kita kan beberapa orang, nah, maka silahkan nanti dibagi. Fakuna, maka adalah kami nahtalibuh, kami pun memerahnya. Lalu minumlah setiap manusia akan bagiannya masing-masing. Dan kami pun mengangkat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagiannya. Mengangkat itu maksudnya menyisihkan. Jadi mereka misalnya memerah untuk 4 gelas, nah, maka 3 gelas mereka minum, 1 gelas disisihkan untuk Nabi, dimasukkan di kulkas kalau sekarang. Maka datanglah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam, lalu beliau salam kepada kami dengan salam yang tidak membangunkan orang tidur, tetapi sudah memperdengarkan kepada orang yang bangun. Nah, jadi kalau kembali ke babnya tadi, bagaimana tata cara salam? Tata cara salam adalah 1, jangan mengganggu orang tidur. Kalau panjenengan salam di tempat ada orang tidur, misalnya datang ke masjid jam 12 malam, ada yang tidur, ada yang masih baca Quran. Nah, itu salamnya jangan banter-banter. Assalamualaikum. Nah, kasihan yang tidur. Kemudian salam itu hendaklah sampai terdengar, Pak. Salam nggak terdengar orang kacek. Kita ketemu teman kita, kita salam tapi suaranya lirih, ya teman kita nggak akan jawab. Dia merasa tidak disalami. Nah, maka kalau salam itu dikira-kirakan salamnya terdengar. Kita naik mobil, salam kepada orang yang kita lewati. Caranya gimana? Buka itu jendela mobil itu. Karena kalau tidak dibuka, kita teriak nggak akan terdengar. Nah, dibuka sehingga kita mengucapkan Assalamualaikum. Nah, itu suaranya keluar. Bukannya nggak usah banyak-banyak ya. Asal dibuka, asal suaranya bisa keluar. Sehingga yang kita lewati itu bisa mendengar salam kita. Itu adabnya mengucapkan salam. 1, jangan mengganggu orang tidur. 2, hendaklah didengar oleh orang yang kita salami. Suma, kemudian ya'til masjid, beliau datang ke masjid lalu salat. Kemudian beliau mendatangi minumannya, lalu beliau meminumnya. Dan ini dalil bahwasanya kita boleh minum sebelum tidur, nggak ada masalah. Nabi saja minum sebelum tidur, tidak ada masalah. Tapi kalau terganggu, ya jangan banyak-banyak. Karena kalau minumnya terlalu banyak, nanti bangun jam 11 pipis, bangun lagi jam 12 pipis lagi, terganggu. Nah, maka minumnya sesuai keperluan saja, nggak usah banyak-banyak. Berikutnya babu maja'afi, bab tentang karahiyati, makruhnya at-taslim, ucapan salam ala mayyabul, kepada orang yang sedang kencing.
Jadi kalau ada orang sedang kencing, itu jangan disalami, Pak. Assalamualaikum. Nah, biarkan dia kencingnya selesai dulu. Zaman dulu orang-orang, mohon maaf, di pinggir kali itu kadang-kadang nongkrong. Nah, kalau kita melihat teman kita atau tetangga kita sedang nongkrong di pinggir kali, jangan kemudian kita lewat, Assalamualaikum. Karena dia sedang nongkrong di pinggir kali, sedang buang hajat. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada ya, sudah punya WC semua. 2720 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang kencing. Falam yarudda, maka beliau tidak menjawab alaihi kepadanya, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab as-salama, salamnya tadi. Karena tidak adab, Pak. Sedang buang hajat, zikir, ini enggak adab. Buang hajat itu tidak cocok untuk zikir lisan. Jadi misalnya kita sedang buang hajat, nongkrong di kamar mandi, kemudian sambil nongkrong sambil istighfar, astagfirullah, 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 nggak sopan begitu. Itu seperti meremehkan terhadap zikir. Zikir itu bagus tapi ada tempatnya. Tempatnya tidak pas ya jadi tidak bagus. Sama dengan kecap ya, kecap itu enak, bagus, tapi harus pada tempatnya. Kalau kecap ditaruh di baju putih kita, ya jadi jelek, nggak jadi bagus. Tapi kecap dimasukkan di soto, jadi bagus, enak. Nah, maka untuk orang yang sedang pipis jangan disalami. Kalau ada yang salam, tidak usah dijawab. Jawabnya nanti kalau sudah selesai dari buang hajat. Nabi tidak mau jawab. Jawabnya kapan? Setelah selesai buang hajat, beliau berwudu, baru kemudian beliau mengucapkan atau menjawab salamnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, illa ala tuhrin. Ini sesungguhnya aku karihtu, aku tidak suka an adzkurallah, untuk zikir kepada Allah, illa ala tuhrin, kecuali dalam kondisi suci. Nah, maka kondisi suci kita zikir itu adalah lebih bagus daripada kondisi kita hadas kemudian kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun boleh, Pak, dalam kondisi hadas, nah, tidak punya wudhu kita zikir nggak apa-apa. Yang penting tidak pas buang hajat tadi. Pas buang hajat jangan zikir lisan. Zikir hati boleh. Ini kita di dalam kamar mandi, hati kita menzikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi mulutnya diam, lidahnya tidak bergerak, yang bergerak hati, nggak apa-apa. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang karahiyati, makruhnya ayyakula, seseorang mengucapkan alaikas salam mubtadi'an, ketika dia memulai salam. Jadi salam itu urut, assalamu alaikum, jangan dibalik, alaikumussalam, salah itu. 2721 dari seorang laki-laki, dia mengatakan, saya mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya tidak berhasil menemukan beliau, maka saya pun duduk. Ternyata ada sekelompok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka, dan saya belum mengenali beliau, dan beliau itu sedang mendamaikan antara orang-orang tadi. Maka tatkala beliau sudah selesai, beliau bangkit disertai oleh sebagian dari mereka. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah. Nah, tatkala saya melihat hal itu, saya pun mengatakan kepada beliau, alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam ya Rasulullah. Diulang 3 kali, Pak. Kenapa? Karena dia baru pertama kali memandang Nabi, saking senangnya itu salamnya diulang 3 kali. Seperti orang rindu gitu ya, ketemu langsung sangat semangat sekali, maka diulang 3 kali. Tapi salamnya salah ini, mestinya assalamu alaika, malah alaikas salam, kebalik. Maka Nabi mengajari dia,
Inna sesungguhnya alaikas salam, ucapan alaikas salam itu tahiyatul mayyit, itu salam untuk orang yang sudah mati menurut adatnya orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu kalau menyebut orang yang sudah mati itu menyebutannya ketika mengucapkan salam alaikas salam. Dibalik ya, assalamunya ditaruh di belakang. Maka maksudnya Nabi jangan ikut-ikutan orang-orang jahiliyah itu. Inna alaikas salam, sesungguhnya ucapan alaikas salam tahiyatul mayyit itu adalah salam untuk orang yang sudah mati menurut adatnya orang-orang jahiliyah. Qalahu thalathan, Nabi menyabdakannya sampai 3 kali. Kenapa Nabi mengucapkannya sampai 3 kali? Karena dia tadi salamnya juga 3 kali. Nah, maka dibalas oleh Nabi dengan sabda 3 kali juga. Lalu beliau menghadap kepada saya, kemudian bersabda, idza laqiya, apabila berjumpa ar-rajul seseorang akhahul muslim dengan saudaranya sesama muslim, falyaqul, hendaklah mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga selamat untuk kalian dan rahmat Allah juga dan berkah-berkahnya juga. Jadi kalau kembali ke babnya tadi, bab tentang makruhnya mengucapkan alaikas salam apabila dia memulai salam, karena semestinya assalam dulu baru alaika atau alaikum. Di sini kenapa pakai alaikum? Padahal kum itu untuk orang banyak, padahal yang dijumpai adalah akhahul muslim, satu orang salamnya alaikum, padahal kum untuk banyak orang. Nah, ini karena tujuan kita adalah mengucapkan salam untuk orang yang kita salami sekaligus untuk seluruh kaum muslimin. Nah, maka diungkapkan dengan kata-kata jamak. Thumma, kemudian radda aliyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam saya yang 3 kali tadi. Beliau jawabnya juga 3 kali. Wa alaika warahmatullah, wa alaika warahmatullah, wa alaika warahmatullah. Ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, kalau kita disalami 2 kali, jawablah 2 kali. Kita disalami 3 kali, jawablah 3 kali. Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Wa idza huyyitum, kalau kalian diberi penghormatan atau salam dengan satu penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik atau kembalikan. Berarti kalau 3, kembalikan 3. Kalau 1, kembalikan 1. Ini surat An-Nisa ayat 86. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bolehnya kalau kita menjawab salam itu dengan kalimat ini, wa alaika warahmatullah. Tidak harus wa alaikas salam, enggak harus. Karena kata-kata wa dan ini kembali kepada salam yang tadi disebutkan. Dia kan assalamualaikum kan? Nah, kita jawab wa alaikum warahmatullah. Maksudnya waalaikumsalam warahmatullah. Dan ini jarang sekali dilakukan orang seperti ini. Nah, maka bisa kita praktekkan ya. Kalau ketemu orang dan dia salam assalamualaikum, kita jawab waalaikum warahmatullah. Kemudian kata-kata assalamu ini boleh juga dibaca as-silmu, karena maknanya sama. Assalamu keselamatan, as-silmu kedamaian, sama. Damai itu selamat. Nih. Nah, maka boleh diganti as-silmu. Ya. Apakah ada dalilnya? Ada dalam Al-Quran. Pada surat Az-Zariyat ayat 25, "Irdakhalu 'alaihi faqalu salaman qala silmun qaumun munkarun." Apakah Az-Zariyat atau Hud ya, atau dua-duanya? Intinya ada qiraah mutawatirah di sini. Ketika mereka bertamu kepada Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan salama, maka Nabi Ibrahim menjawab silmun. Nah, boleh juga dibaca salamun, 2 qiraah mutawatirah. Makanya kata guru kami Syekh Abdul Rashid Sufi, boleh kita mengucapkan salam assalamualaikum,
boleh as-silmu alaikum, karena dua-duanya qiraah mutawatirah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti langsung dipraktekkan nggih. Masuk rumah biasanya assalamualaikum, kita bilang as-silmu alaikum. Yang di rumah heran, apa ki salamnya kok beda? Nah, ini ngamalke ilmu. As-silmu alaikum. Cakap assalamu apa asilmu, Pak? Cakap kabeh. Nah, assalamu itu sudah biasa, kalau asilmu itu belum terbiasa. Dibiasakan nggak apa-apa, supaya orang-orang tahu. Berikutnya 2722 dari Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu berkata, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu saya mengatakan alaikas salam, terbalik ini ya. Maka beliau bersabda, la taqul, jangan mengatakan alaikas salam, karena itu adalah biasaannya orang-orang jahiliyah, walakin akan tetapi kul, ucapkanlah assalamu alaika. Nah, maka salam itu boleh ka, boleh kum, boleh kuma, boleh ki, boleh kunna. Kalau satu laki-laki ka, kalau satu perempuan ki, kalau dua laki-laki atau perempuan kuma, kalau tiga laki-laki kum, kalau tiga perempuan kunna. Wah, bingung aku. Nah, kalau bingung sudah assalamualaikum saja. Kalau assalamualaikum itu bisa untuk semuanya, satu, dua, laki, perempuan, semua bisa. Tapi seandainya kita ganti-ganti nggak apa-apa. Ketemu dua orang, assalamualaikum, nggak apa-apa. Ketemu tiga orang, assalamualaikum. Ketemu satu orang, assalamualaika, nggak ada masalah. Berikutnya 23 terakhir ya, karena sudah ganti bab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza sallama, apabila salam, sallama thalathan, salamnya 3 kali. 3 kali ini dipahami oleh para ulama kalau orangnya banyak gitu Pak. Sehingga ketika ketemu di bagian awal assalamualaikum, nanti ketemu di bagian tengah assalamualaikum. Misalnya ini rombongan banyak gitu. Jadi misalnya Nabi datang pada satu kampung. Kalau Nabi datang pada satu kampung kan biasanya disambut banyak orang. Itu salamnya 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Wa idza takallama, dan apabila bicara bi kalimatin dengan satu kalimat, a'adaha thalathan, beliau mengulanginya 3 kali. Tapi 3 kali ini tidak selalu. Beliau mengulang 3 kali ini kalau perkaranya penting, beliau ingin dipaham kalimatnya sehingga diulang 3 kali. A'adaha, mari kita lihat ya. Karena adalah Nabi idza takallama bi kalimatin, kalau bicara satu kalimat, a'adaha thalathan, diulang 3 kali, hatta yufhama anhu, tufhama anhu, sampai dipaham kalimat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila beliau datang pada satu kaum lalu salam kepada mereka, maka salamnya pun diulang 3 kali. Jadi tidak selalu kalau salam 3 kali, masuk rumah assalamualaikum, 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 enggak begitu. Masuk rumah ya sekali aja. Tapi ini ketika orangnya banyak, maka disalami 3 kali sehingga semuanya kena salam beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau majelis seperti ini cuma sedikit kan, dan sudah terdengar suara salamnya kan, saya ngomong begini karena mic-nya sudah terdengar kemana-mana suaranya, ya nggak perlu 3 kali juga. 3 kali kalau misalnya ibu-ibu yang belakang masih ngobrol-ngobrol, padahal pengajian sudah mulai, salam diulang 3 kali supaya yang belakang yang ngobrol-ngobrol itu jadi perhatian atau diam semuanya. Ini yang dapat kita pelajari, adab-adab dari Nabi SAW yang berkaitan dengan salam. Dan sebagai penutup, saya tambahkan satu hadis yang jarang diketahui orang supaya kita mengetahuinya dan supaya kita bisa mengamalkannya. Hadisnya adalah diriwayatkan Abu Dawud, idzal taqal musliman, kalau 2 orang muslim berjumpa, fatasafaha, lalu jabat tangan,
wa hamidallah, dan memuji Allah, wastaghfara, dan istighfar kepada Allah, maka diampuni untuk keduanya. Riwayat Abu Dawud, kata Syekh Albani dhaif, tetapi kata sebagian ulama diterima. Termasuk Abu Dawud. Abu Dawud itu menulis di dalam suratnya kepada penduduk Mekah, ya, semua hadis di dalam kitab sunan saya, kalau tidak saya komentari miring, berarti hadisnya bisa dipakai. Nah, ini termasuk hadis yang sebagian ulama berpendapat bisa dipakai karena tidak dikomentari miring oleh Abu Dawud. Berarti apa? Pas salam, assalamualaikum, maka mustahab untuk mengucapkan alhamdulillah. Mustahab untuk mengucapkan istighfar. Istighfarnya gimana? Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni saya juga mengampuni Anda. Nah, itu tambahan. Nah, jadi assalamualaikum, alhamdulillah, yaghfirullahu lana walakum. Tapi seandainya salam tok, assalamualaikum, ya sudah cukup. Kalau ditambahi alhamdulillah dan istighfar, maka lebih lengkap lagi. Dalam riwayat yang lain yang sahih disebutkan, kalau ada dua orang muslim berjumpa lalu pegang tangannya, jabat tangan, kemudian memuji Allah semuanya, maka pisah sudah tidak ada dosanya. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan, monggo dipersilahkan. Monggo. Ya. Oh ya. Bagaimana kita mendoakan orang non-muslim? Kita bisa mendoakan hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah. Atau semoga Allah memberikan kebaikan. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki Anda. Nah, memperbaiki itu dari kondisi kafir menjadi kondisi tidak kafir. Maka ada orang sakit, padahal orangnya apa? Orang kafir. Kemudian kita mendoakan, doanya gimana? Jangan didoakan rahmat, jangan didoakan ampunan, karena orang kafir tidak berhak mendapatkan rahmat dan ampunan. Doakan hidayah atau doakan apa? Kebaikan tadi, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki Anda. Nah, dia tidak paham apa maksudnya memperbaiki, yaitu maksudnya diperbaiki dari kondisi kafir menjadi kondisi tidak kafir. Atau doa-doa yang semisal. Okay. Ya, assalamualaikum. Nah, apa? Artinya damai atas kalian. Langsung saya praktekkan, saya tutup majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.